Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj, kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah, pendidikan dan al-manhaj yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafidhallahu taala. Sekarang kita sampai pada al-hadis as-samin wal ishrun, hadis yang ke-28. An Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak dengan perintah Allah, di atas ajaran Allah. La yadurruhum man khadalahum, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka, wala man khalafahum, dan tidak pula yang menyelisih mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perkara Allah, wahum dhahiruna 'alan nas, dan mereka nampak di hadapan manusia. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dalam Sahih Bukhari ada dalam kitab tentang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, hadis ini dikenal dengan istilah hadis Ta'ifah Mansurah. Hadis tentang sekelompok manusia yang di atas kebenaran, di atas ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, dan mereka mansurah, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa redaksi tentang hadis ini. Kalau tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak qa'imah. Dalam riwayat mansurin, mereka ditolong. Dari situlah diambil istilah at-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kelompok ini sama dengan yang Rasul sebut dalam hadis perpecahan umat. Umat terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, siapa yang selama itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabatku. Ini Ta'ifah Mansurah, ini namanya al-firqatun najiyah.
Maka kata para ulama, penamaan ini merupakan sinonim al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa kok dikatakan kelompok yang selamat? Karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan mereka mendapatkan pertolongan dari Allah karena mereka menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi ada nama At-Taifah Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ashabul Hadis. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ketika berbicara tentang At-Taifah Mansurah, beliau mengatakan illam takunit Taifatul Mansurah ahlal hadis atau ashabal hadis fala adri manhum. Kalau Taifah Mansurah itu bukan ashabul hadis yang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW, aku tidak tahu lagi siapa itu Taifah al-Mansurah. Jadi sekali lagi, hadis ini dinamakan dengan hadis Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah karena mereka menolong agama Allah, berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu secara ringkasnya. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Aziz As-Sadahan. Beliau mengatakan, ini ada pembahasan bahasa Arabnya, la nafiyah, la sebagai bentuk nafiyah peniadaan, wa nafyu zawal yadullu ala istimrar baqa hadit ta'ifah fid dunya. Kata-kata la tazalu, senantiasa, ini menunjukkan kelompok ini senantiasa ada sampai akhir dunia ini. Meskipun nanti akan disampaikan kalau dalam bahasa Arab Ta'ifah, kalau terjemahannya itu sekelompok. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa satu orang. Ya, nanti akan disampaikan. Wa yazidu hadza idahan anna akhiral hadis yu'akkid awalahu. Apalagi akhir hadis ini mengatakan sampai datangnya perkara Allah. Senantiasa kelompok ini akan tegak di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka, orang yang mencaci maki mereka, membuli mereka, memboikot mereka, memusuhi mereka. Mereka tetap tegar di atas kebenaran, di atas ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul sampai datangnya perkara Allah. Kata para ulama dalam mensyarah hadis ini, di antaranya Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan maksud dari perkara Allah yaitu sebelum kiamat, ketika Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan di hari langit, kemudian istilahnya berperang dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya, meskipun perang di situ maksudnya Ya'juj wa Ma'juj, mereka menguasai dunia. Nabi Isa diperintahkan untuk naik ke gunung. Karena Nabi Isa dan kaum muslimin tidak sanggup menghadapi Ya'juj wa Ma'juj yang merupakan kekuatan yang paling besar di atas muka bumi ini. Itu yang di akhir zaman. Nabi Isa pun hanya bisa berdoa kepada Allah agar membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini sekelompok manusia yang sangat luar biasa. Sekarang sudah ada, cuma di mana? Wallahu a'lam. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Masalah gaib. Nanti akan keluar di akhir zaman. Nabi Isa hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, untuk membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Allah mengutus, menurunkan ulat-ulat yang langsung membantai, membinasakan Ya'juj wa Ma'juj dalam waktu satu malam saja. Setelah itu yang tinggal Nabi Isa dan kaum mukminin. Setelah itu Allah menurunkan, mengutus angin yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Ini yang dimaksud dengan hadis sampai datangnya perkara Allah. Ketika Allah mengutus angin itu, semua orang beriman meninggal dunia, di antaranya At-Taifah al-Mansurah. Dan yang tinggal setelah itu adalah orang-orang kafir, dan tidaklah kiamat itu datang dan menimpa kecuali atas orang-orang yang kafir. Orang beriman sudah Allah wafatkan. Jadi intinya Taifah Mansurah itu senantiasa akan ada sampai akhir zaman nanti. Kemudian kata beliau, qaulu Taifah, kata-kata Taifah, kalau terjemahnya sekelompok, cuma dalam bahasa Arab kata beliau tasmalul wahid fa aktsar. Bisa jadi Taifah itu satu orang atau lebih.
Intinya kebenaran tidak diukur dengan bilangan, tidak diukur dengan mayoritas. Karena orang itu bisa jadi Taifah Mansurah meskipun sendirian. Di sekelompok orang, di sekelompok manusia kaum muslimin, dia yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat. Yang lainnya menyimpang, tetap dikatakan dia Taifah Al-Mansurah. Sebagaimana dalam hadis tadi tentang perpecahan umat, Rasul mengatakan semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Dalam riwayat Rasul mengatakan al-jamaah. Yang selamat itu namanya al-jamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Namanya al-jamaah, al-firqatun najiyah, yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Ini dalam Islam, kebenaran itu ukurannya yang sesuai dengan qala Allah, firman Allah, yang sesuai dengan qala Rasul, sabda Rasul, dan yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul. Itu kebenaran. Meskipun orang itu hanya sendirian. Makanya Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau Nabi Muhammad mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dalam Islam sekali lagi kebenaran tidak diukur dengan jumlah pengikut atau kalau istilah sekarang ini followernya dan seterusnya. Namun kebenaran al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Rabbmu, dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Maka Taifah Mansurah itu bisa jadi satu orang dalam satu wilayah, satu desa dan seterusnya. Kemudian kata beliau, wa fihi anna du'atal khair, anna du'atal haqqi laysa lahum adadun muayyan. Oleh karena itulah dai-dai yang menyuruh kepada kebaikan, kepada kebenaran, mereka ini tidak bisa dihitung dengan bilangan, tidak bisa diukur dengan bilangan. Wala makan muayyan, tidak pula bisa diukur lewat tempat, ya. Wala zaman muayyan, tidak bisa diukur dengan suatu zaman tertentu. Karena ukurannya mereka adalah tadi, setiap yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh, itulah Taifah Mansurah. Tidak diikat oleh tempat, bilangan ataupun waktu. Bal yakhtalifun fi azminatihim wa amkinatihim wa ajnasihim wa adadihim. Berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang satu banyak, yang satu sedikit dan seterusnya. Sekali lagi yang penting namanya Taifah Mansurah itu yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, terutama dalam masalah al-aqidah. Ini tolak ukurnya. Kalau akidah mereka sesuai dengan akidahnya Rasul, akidahnya para sahabat Rasul, mereka lah Taifah Al-Mansurah, mereka lah Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Ini Rasul yang mengatakan demikian, ma'ana alihi wa ashabi. Illa anna jami' lahum al-manhajul haq. Mereka ada di Indonesia, ada di Arab Saudi, ada di negeri Syam, ada di Amerika, ada di Afrika. Berbeda-beda kewarganegaraan mereka, negara mereka, tempat tinggal mereka, waktu mereka, namun satu yang mengumpulkan, menyatukan mereka, yaitu kata beliau al-manhajul haq, metode yang benar dalam beragama, yaitu tadi ma'ana alaihi wa ashabi. Makanya Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadith hum ahlul haqqi annaka law tala'ta kutubahum al-musannafa fi babil aqidah lawajadtahum ala tariqatin wahidah ma ikhtilafi buldanihim wa azmanihim. Kata Imam Abu Mudzaffar As-Sam'ani, di antara yang menunjukkan bahwasanya Taifah Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah, Ashabul Hadis, As-Salafiyun itu di atas kebenaran, yaitu kalau Anda memperhatikan kitab-kitab akidah mereka, meskipun berbeda zaman mereka, berbeda negeri mereka,
engkau akan mendapati akidah mereka di atas satu jalan, yaitu akidahnya Rasul, akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba misalnya buka kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad tentang akidah. Kemudian buka kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Buka kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang akidah. Buka kitabnya Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kitabnya Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i. Satu akidah. Tidak ada bedanya. Sekali lagi, ini yang menyatukan mereka At-Taifah Al-Mansurah Al-Firqah An-Najiyah. Kemudian kata-kata qaimah, mereka tegak di atas kebenaran. Ini ciri Taifah Mansurah. Fihi anna da'watal haq zahiratun daimah. Namanya dakwah yang benar, dakwah Rasul dan para sahabat Rasul SAW itu selalu zahirah, nampak. Tidak sembunyi-sembunyi seperti kelompok teroris misalnya, atau kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Salah satu ciri kelompok teroris, mereka kalau kajian itu ada halakoh-halakoh khusus, ya. Atau istilahnya gerakan bawah tanah. Dan itu memang benar ada, ya. Dan mereka kalau istilahnya sistem MLM lah, ya. Satu halakoh dengan halakoh yang lain bisa jadi tidak kenal, ya. Kalau istilah mereka sistem pohon, ya. Ada ranting, kemudian ada anak buahnya. Anak buah ini nggak kenal dengan yang ranting lainnya. Makanya sangat berbahaya kelompok tersebut. Dan ini yang sudah diperingatkan oleh Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisil dolalah." Kalau engkau melihat sekelompok orang, istilahnya pengajian itu dengan bisik-bisik, dengan tadi gerakan bawah tanah, maka ketahuilah mereka di atas kesesatan. Agama Islam harus ditampakkan. Kenapa kok disembunyikan? Berarti ada yang tidak beres. Naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya ciri Taifah Mansurah zahirah, nampak di atas kebenaran. Wa fihi anna da'watal haqqi zahiratun daimah. Senantiasa tegak dan nampak di atas kebenaran. Lakin duhuruha yatafawat bihasabil hal. Namun kondisi terkadang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang satu luar biasa nampak karena sudah banyak yang faham akidah shahihah, paham manhaj salafus saleh, maka lebih terang benderang lagi. Ada pula yang nampak cuma tidak seterang yang satunya lain, ya, karena manusia bermacam-macam. Ada yang mereka mau menerima kebenaran, ada yang menolak kebenaran, ada yang maka naudzubillah min dzalik memerangi habis-habisan kebenaran padahal sudah nampak kebenaran tersebut. Ya. Setiap tempat terkadang berbeda-beda Taifah Mansurah dalam masalah tadi, ya, menampakkan kebenaran tersebut. Namun intinya mereka nampak di atas kebenaran. Wa fihi anna da'watal haqqi biduhuriha wa wuduhiha ala da'in laha tukhalif tilka da'wat allati tatajannab ad-duhur wa ta'tamid ala sirriyah. Dan inilah yang kita sampaikan tadi, kata beliau, yang membedakan dakwah yang hak dengan dakwah yang batil. Dakwah ahli sunnah atau Taifah Mansurah Firqah Najiyah dengan dakwah-dakwah kelompok-kelompok tadi, gerakan bawah tanah. Kalau istilah para ulama, gerakan atau al-harakiyin, kelompok-kelompok harokah yang dipelopori, kalau kita mau cerita, kelompok Ikhwanul Muslimin, ya, yang didirikan di Mesir oleh Hasan al-Banna, yang sekarang dilarang di sana dan juga di Saudi Arabia, dicap sebagai gerakan terorisme karena mereka lah yang mempelopori terorisme. Ya, kalau kita mau cerita lagi, gerakan Ikhwan Muslimin ini ada dua istilahnya kiblatnya. Yang pertama Sayyid Qutb dan Hasan al-Banna. Kalau Hasan al-Banna ini lewat jalur politik, ya. Kalau Sayyid Qutb lewat jalur jihad. Nah, ini kata tokoh terorisme di abad ini, Aiman al-Zawahiri, asistennya Usama bin Laden dulu, sekarang jadi tokohnya jaringan teroris Al-Qaeda.
Usama bin Laden itu murid daripada Muhammad Qutb ketika di Jeddah. Ya. Muhammad Qutb saudaranya Sayyid Qutb. Dua orang inilah kata para ulama dari golongan mereka sendiri dan juga dari golongan kita bahwasanya Sayyid Qutb, Muhammad Qutb bapak terorisme ataupun takfiriyin di zaman ini. Kalau kita kupas panjang lebar sampai subuh lagi mungkin. Ya. Banyak penjelasan para ulama tentang kesesatan mereka. Intinya arah terorisme itu kepada kelompok namanya Ikhwanul Muslimin yang muncul di Mesir. Ya, sekali lagi sekarang sudah dilarang di sana dan juga dilarang di Arab Saudi, bahkan divonis itu adalah kelompok terorisme. Ya. Sumber terorisme dari sana, dari buku-bukunya Sayyid Qutb, Muhammad Qutb. Mereka gerakannya seperti yang kita sampaikan tadi, gerakan bawah tanah, ya. Mengajarkan bagaimana untuk memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini suatu yang sangat jelas dalam akidah ajaran mereka. Maka hati-hati, apalagi bagi para pemuda, jangan sampai terpengaruh dengan kelompok-kelompok tadi, karena memang sasaran mereka adalah para syabab. Dan sungguh benar sabda Rasul, saya khruju kaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahul ahlam. Akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda belia, namun bodoh akalnya. Maka hati-hati kalau misalnya ada putra-putra bapak yang ikut kajian-kajian yang tadi, ya, sembunyi-sembunyi, maka hati-hati, ini adalah salah satu ciri kelompok sesat kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Wal ghumud taratan, ciri kelompok tersebut samar-samar, gak jelas apa yang disampaikan. Maka hati-hati. Kemudian kata beliau, wa ala talawun taratan ukhra, dan terkadang juga akidah ajaran mereka itu didasari oleh at-talawun. Kalau istilah kita bunglon. Mincela-minceli, pelin-pelan. Kadang memuji pemimpin kaum muslimin, kadang mencaci maki. Pelin-pelan. Namun memang seperti itu untuk menipu manusia. Buktinya dia kok memuji, padahal di tempat lain dia mencaci maki. Ini dai-dai kelompok-kelompok harokat tadi. Salah satu metode mereka at-talawun kata beliau, berpindah-pindah sesuai dengan selera mereka. Kadang menyuruh orang untuk mentaati pemimpin, kadang menyuruh orang untuk kudeta. Dan ini ada. Itu memang manhajnya mereka demikian, at-talawun, mincela-minceli ataupun pelin-pelan. Dan ini yang sudah dikatakan oleh seorang sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "I'lam anna dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah bahwasanya kesesatan yang sesat adalah engkau mincela-minceli. Seperti yang kita sampaikan tadi. Kadang memuji pemimpin di medsos, kadang mencaci maki, kadang melarang orang mengkritik pemimpin di hadapan umum, namun juga dia kadang mengkritik pemimpin di hadapan umum, mencela-mencela. Ini kata Hudzaifah bin Yaman, kesesatan yang sesat atau yang paling sesat. Kemudian beliau mengatakan, li'anna dinallahu wahidun. Ya, karena agama Allah itu satu, wa iyyaka wa talawun, maka jangan mencela-menceli. Ya. Ini sekali lagi salah satu metode sesat, kelompok sesat, yaitu at-talawun, bunglon. Ya. Kemudian kata beliau, qaluhu la yadur man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun 'alan nas. Kelompok ini meskipun dicaci maki, diboikot, diusir di mana-mana, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, namun itu tidak mencelakakan mereka. Mereka tetap tegak di atas kebenaran. Ya, sebagaimana Rasul diusir dari kota Mekah pindah ke kota Madinah, tetap dakwah. Ya, memang ini sunatullah, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul
pasti akan mendapatkan onak dan duri, sedikit atau banyak, dari dalam maupun dari luar, cepat atau lambat. Sunnatullah. Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Ya. Ini sekali lagi sunnatullah, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul pasti mengalami apa yang telah dialami oleh Rasul. Rasul ketika dakwah tauhid, dakwah akidah di kota Mekah dulu dicaci maki bahkan oleh pamannya sendiri Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Kemudian beliau juga dilempari kotoran hewan. Beliau juga dikatakan seorang penyihir, syairun majnun, penyair yang gila. Bahkan beliau mau dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat makar jahat, maka Allah pasti akan membalas makar mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi sunnatullah. Inna likulli haqqin jahida. Setiap yang berpegang dengan kebenaran pasti ada yang memusuhi, ada yang menentang. Inna likulli nikmatin hasida. Sebagaimana setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad, iri dan dengki. Naudzubillahi min dzalik. Namun tetap Taifah Mansurah tegak di atas kebenaran. Fi anna li du'atil manhajil haq mudarin wa mukhazzalin wa mukhalifin. Dari hadis tadi ada pelajaran yang berharga terutama bagi para dai atau yang berpegang teguh dengan kebenaran. Setiap dai yang bermanhaj yang benar, dai yang menyuruh kepada akidah sahihah, kepada manhaj yang Rasul, para sahabat Rasul, pasti ada yang mudarin, yang mau mencelakakannya. Pasti ada yang mukhazzalin, mencampakkannya atau bahkan mengusirnya. Meskipun juga mengaku ahli sunnah misalnya, naudzubillah min dzalik. Wa mukhalifin, pasti ada yang menyelisihinya. Sunnatullah. Ya. Ini sekali lagi istilahnya ujian dalam dakwah, ujian dalam perjuangan. Rasul saja manusia yang paling sempurna, yang paling baik, mendapatkan onak dan duri. Ya, maka sekali lagi semuanya harus siap menghadapi tantangan ini. Nah, ini merupakan jalan menuju surga Allah. Hufatil jannatu bil makari. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa fihi tasbitullah ta'ala wa hifdzuhu li du'atil haq. Namun yakini Allah pasti menolong. Makanya dalam hadis yang sudah kita sampaikan tadi, riwayat lain dalam hadis ini dikatakan mereka itu mansurin. La tazal ta'ifan min ummati mansurin, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang ditolong oleh Allah. Cuma terkadang harus lewat proses dulu, nggak langsung bim salah bin istilahnya, dalam artian nggak langsung instan. Sebagaimana Rasul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perjalanan yang panjang untuk menguji manusia. Namanya ujian, harus dilewati dahulu, kalau sudah selesai baru akan diberikan pertolongan tadi. Wa dzalika bidaf'i daral mukhazzalin wal mukhalifin, dan yakini Allah pasti membalas makar-makar jahat orang-orang yang memusuhi kebenaran. Sebagaimana tadi Rasul SAW di kota Mekah 10 tahun pertama, bahkan sahabat beliau ada yang dibunuh. Beliau pun diusir dan mau dibunuh. Sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Setelah itu Fathu Mekah. Yakini kebenaran pasti akibatnya pasti akan baik. Innal batila kana zahuqa, dan sebaliknya kebatilan pasti akan binasa, akan sirna, cepat atau lambat. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah. Kemudian kata beliau wa fihi dawamul mukhalafah li da'watil haq wa aliha. Intinya dakwah yang benar, yang sesuai dengan ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasul, pasti ada yang menentang, ada yang menyelisih. Wa fihi dawamu hifdzillahi ta'ala li da'watil haq wa ahliha. Namun diyakini Allah juga senantiasa menjaga, menolong hamba-hambanya yang di atas kebenaran tersebut. Kemudian kata beliau, wa fihi dawamu naf'i hadhihi taifal mubarakah li anfusi walin nasi bima yadulluna 'alin nasa minal khairi wal huda. Dan kelompok yang di atas kebenaran tadi itu luar biasa manfaatnya bagi manusia, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Jasa mereka luar biasa sebetulnya, sebagaimana Rasul dan para sahabat.
mengeluarkan manusia dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, dari kegelapan maksiat kepada cahaya taat. Namun apa balasan orang-orang itu? Dimusuhi, dicaci maki dan sebagainya. Sunatullah. Namun yakini Taifah Mansurah, mereka tidak menyampaikan kecuali kebaikan, kebenaran. Qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Imam Al-Barbahari berkata, "Wa'lam annahu la yazalu nasu fi isabati min ahlil haqqi was sunnah." Ketahuilah, manusia senantiasa ada di antara mereka yang berpegang teguh dengan kebenaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahdihimullah wa yahdi bihim ghairahum. Allah memberikan hidayah kepada mereka dan mereka memberikan hidayah juga kepada manusia dengan seizin dari Allah. Wa yuhyi bihimus sunan. Ciri Taifah Mansurah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahumul ladina wasafahumullah ta'ala ma'akillatim indal ikhtilaf. Dan Allah mensifati mereka meskipun mereka itu minoritas. Secara umum mereka itu minoritas. Taifah Mansurah yang berpegang dengan kebenaran, berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, mereka itu rata-rata secara umum, secara global minoritas di setiap zaman. Makanya Rasul mengatakan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Fatubalil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing tadi, yaitu yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul di tengah-tengah manusia yang jahil, di tengah-tengah manusia yang menyimpang. Makanya kalau kita kembali tadi kepada penamaan Taifah Mansurah, ada istilahnya Taifah Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ashabul Hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyun, Al-Ghuraba, yang terasing karena berpegang teguh dengan kebenaran di tengah-tengah manusia yang menyimpang, yang menentang. Allah mensifati mereka dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 213, "Wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat." Dan tidaklah yang berselisih tentang Alkitab kecuali orang-orang yang telah diberikan kitab setelah jelas kepada mereka keterangan, baghyan bainahum, karena rasa hasad, iri dan dengki. Ini salah satu sebab orang itu menentang karena hasad. Wah, ini kok ceramahnya luar biasa, ada iri, maka apa? Dimusuhi, diusir dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Fastasnahum. Kemudian Allah mengecualikan dari orang yang berselisih tadi dengan kata-kata fahadallahu alladziina amanu limakhtalafu fi minal haqqi biidnih. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berselisih, dan diberikan kebenaran dengan seizinnya. Wallahu yahdi man yasha ila siratul mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian wa fihi an ashabah hadhihi taifah hum adran nas bil bidah ilman wa abadahum anha amalan. Dan ciri Taifah Mansurah, mereka adalah orang-orang yang paling paham apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu ajaran Rasul dan apa yang bukan ajaran Rasul. Dan mereka adalah orang yang sangat jauh dari kebid'ahan atau hal-hal yang baru dalam urusan agama. Ini sebagaimana bentuk pengamalan sabda Rasul, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin." Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Taifah Mansurah Ahlussunnah berpegang teguh dengan sunnah Rasul, menjauhkan dari hal-hal yang baru dalam urusan agama atau bid'ah tersebut. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ma'a'lamun nas fi zamanin ahwat minhum ila talabil hadis. Tidaklah aku mengetahui sesuatu yang lebih dibutuhkan oleh manusia di zaman ini kecuali belajar tentang al-hadis, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh seseorang, "Limada, kenapa dhaharatil bid'ah?" Kenapa kok penting belajar sunnah? Karena banyak menyebar kebid'ahan. Fa idza kana hada fi zaman Imam Ahmad rahimallah, fa kaifa bi zamanina hada? Kalau itu di zamannya Imam Ahmad, bagaimana dengan zaman kita sekarang? Maka lebih sangat dibutuhkan belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata beliau, wa fihi wa huwal jami' li kulli ma sabaq
al-bisyara li ahli da'watil haq bi annahum humul mansurun fid dunya bi baqa'i da'watihim. Dalam hadis ini ada kabar gembira bahwasanya Taifah Mansura yang di atas kebenaran itu senantiasa akan mendapatkan pertolongan dari Allah dengan dakwah mereka tetap ada meskipun banyak yang memusuhi. Ya, sebagaimana air mengalir, ditutup dari sini muncul dari sana, terus mengalir. Ya, maka jangan mimpi dakwah ahlul haqqi, dakwah as-salafiyah akan tutup di negeri ini misalnya. Jangan mimpi, karena ini adalah janji Allah. La tazal ta'ifatun min ummati mansurin, senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga berfirman, wal aqibatul lil muttaqin. Akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, yang berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Tutup atau ada pertanyaan? Ya. Ya, Ashabul Kahfi ini umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ya, artinya yang disampaikan oleh Rasul tadi umat beliau, dari kalangan umat beliau. Cuma kita yakini Ashabul Kahfi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mereka orang-orang pilihan Allah. Tentunya mereka juga di atas kebenaran. Cuma ini bukan dalam pembahasan hari ini, karena Rasul mengatakan la tazal ta'ifatun min ummati. Senantiasa ada sekelompok umatku, ya, umat yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ashabul Kahfi orang-orang sebelum kita. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya, silakan Pak. Kurang jelas Pak, mohon maaf. Kalau tadi yang kalau ceramah itu pakai dasarnya apa? Enggak. Oh iya, Said Qutb ya. Said Qutb itu kata para ulama seperti kata Syekh Albani, Syekh bin Baz dan sebagainya, beliau itu asalnya sastrawan Arab, bukan ulama, tapi istilah kalau bahasa kita lancang menulis kitab-kitab tafsir seperti fi dalil Quran. Contoh kesesatannya dalam masalah akidah dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Dalam tafsir surat Al-Ikhlas di situ ada akidah wahdatul wujud. Mengatakan Allah bersatu dengan wujudnya. Tidaklah wujud alam semesta ini kecuali wujudnya Allah. Itu ada dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Ini kalau dalam masalah tauhid. Kalau dalam masalah terorisme, dia mengatakan irtaddatil basyariyatu ila ibadatil ibad wa ila jaril adyan wa naqasat an la ilaha illallah. Dalam tafsir Al Quran dia mengatakan umat Islam, umat manusia sekarang ini kembali kepada penyembahan kepada selain Allah dan kembali kepada agama yang zalim, dan mereka murtad dari la ilaha illallah. Meskipun mereka yuraddid al-adzan, mereka mengumandangkan al-adzan. Makanya kata Syekh Ali bin Hasan dalam kitabnya Ad-Da'is tentang teroris ISIS, beliau mengatakan Sayyid Qutb ra'sut takfir al-mu'asir. Sayyid Qutb adalah ra'su, bapaknya pemikiran takfir, yaitu kelompok teroris yang gegabah mengkafirkan kaum muslimin. Paham ya? Ini kalau sekali kita bahas sampai bisa subuh lagi. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah kita sudah posting banyak. Ya, kita tidak mengatakan, nggak menuduh seperti ini kecuali dengan bukti yang nyata dari kitab-kitabnya sendiri dan juga dari pengakuan tokoh-tokoh teroris seperti yang kita sampaikan tadi. Aiman Dhawahiri mengatakan sumber radikalisme terorisme itu dari pemikiran buku-bukunya Sayyid Qutb, Ma'alim fit Thariq dan seterusnya. Nah, sekali lagi kalau mau lebih terperinci lagi, alhamdulillah sudah kita banyak posting tulisan tentang kesesatan Sayyid Qutb atau sumber terorisme dan seterusnya ya dalam medsos kita. Wallahu a'lam. Ya, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita untuk kita berpegang teguh dengan kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita.
Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.